Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala ida wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tarawih yang saya hormati, insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga, malam ini kita masih disempatkan oleh Allah untuk hadir di rumahnya untuk melakukan salat isya secara berjamaah, kemudian mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah, lanjut sebentar dengan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri teladan, terutama dalam hal menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma huwa afdalu fi kulli lailati Ramadan ya Rasulullah?" Apa kemuliaan pada malam-malam Ramadan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Wa fil lailatir rabi'ah asyarah." Adapun kelebihan malam ke-14 bulan suci Ramadan, ja'atil malaikatu yashhaduna lahum li'anna salatat tarawih la yuhasibuhu yaumal qiyamah. Orang-orang atau hamba-hamba yang melakukan ibadah pada malam ke-14 Ramadan akan disaksikan oleh sekian banyak malaikat-malaikat Allah. Jadi di tengah-tengah kita ini, di sela-sela kita ada malaikat-malaikat Allah yang menyaksikan kita untuk beribadah. Lalu mereka menyampaikan, kamu sekalian nanti datang dengan di hari kemudian tanpa dihisab. Begitu kita bangkit dari kubur, kita dijemput oleh malaikat-malaikat Allah, kemudian kita disambut menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang saya hormati, insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-14 ini saya diberikan amanah oleh panitia alias protokol untuk menyampaikan wejangan-wejangan dakwah yang berkisar dengan menebar hikmah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, menebar hikmah artinya menyampaikan kebaikan-kebaikan itu dengan bijak dan mencegah kemungkaran dengan lemah lembut, bukan dengan memaksa, bukan menambah keruh permasalahan, tapi kita menyelesaikan, mencegah dengan baik, dengan rasa lembut sehingga mereka juga bisa menerima dengan baik. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam agama kita banyak hal-hal yang harus kita tunaikan. Bukan hanya salat 5 waktu, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan haji. Di samping itu ada perintah yang sungguh-sungguh harus kita laksanakan.
Amar ma'ruf nahi mungkar adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah, keluar untuk manusia atau dilahirkan untuk manusia. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Maksudnya di sini adalah sekelompok manusia hendaknya keluar menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di antara kita sudah ada yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka golongan-golongan lain terlepas daripada dosa. Kalau tidak ada yang mencegah kemungkaran, semua kita tutup mata, semua kita cuek, maka tunggu azab Allah akan turun di tengah-tengah kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan Zannun, ya, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kalau Allah ta'ala, ya Zan'um bin Nun, inni ukhlikuka arba'una alfan min hiyarihim wasittuna alfan min sirarihim. Qala Yusa'u ma hiyal hiraru ya Allah. Apa kata Allah? Hai Yusa', saya akan menghancurkan dari umatmu 40.000 dari orang-orang yang baik-baik dan 60.000 dari orang-orang yang tidak baik, alias bejat, alias orang-orang yang tenggelam dalam kezaliman. Maka Yusuf menjawab, ya Allah. Yusuf bertanya, ya Allah, ma huwal khair, bagaimana dengan orang-orang yang baik itu, kenapa bisa disiksa juga, kenapa bisa dibunuh ya Allah? Maka Allah menjawab, hunna majalisuhum wa syarabuhum wa akaluhum la taguddu uduwi. Allah berfirman, Yusa, saya menyiksa orang baik dari 40.000 umatmu itu karena mereka duduk bersama dengan orang jahat, minum bersama dengan orang jahat, makan bersama dengan orang jahat. Maka itulah saya juga ikut menyiksa mereka. Dari pas 100.000 umatnya Yusha bin Nun dibinasakan oleh Allah. Di dalamnya ada 40.000 orang baik-baik alias saleh-saleha. Tapi orang yang saleh-saleha itu tidak ada kecemburuan dalam hal kejahatan. Mereka justru duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sampai ini terjadi di tengah-tengah kita, maka bisa bencana melanda kita semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna. Takutlah terhadap fitnah. Bukan hanya orang-orang yang bijak, yang jelek disiksa, tapi justru ikut juga orang-orang yang baik disiksa. Olehnya itu Rasulullah berpesan, mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Jika engkau melihat atau mengetahui atau memahami dengan jelas sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka hendaklah kamu cegah dengan tangan. Tangan artinya kekuasaan, kekuatan. Kalaulah kita tidak mampu dengan kekuatan, maka rubahlah dengan bilisan. Falyughayyir bilisanihi, rubah dengan lidah. Kalau toh kita tidak bisa merubah dengan lidah, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak punya ilmu, kita ini bukan ulama,
kita ini bukan ustaz, maka robalah dengan hati. Wa biqalbihi, minimal kita cegah dengan hati. Wa dzalika yad'aful iman. Tapi ingat, merubah dengan hati berarti itu adalah iman yang lemah di dalam dada-dada kita. Ya. Ada seorang yang sedikit tua umurnya, dia pengusaha besar, tapi dia tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya, kekuasaannya, karena dia bukan penguasa. Dia tidak bisa juga merubah kejahatan dengan lisannya, lidahnya, karena dia bukan ustaz dan ulama. Dia hanya seorang pengusaha. Dari hasil usahanya itu, setiap malamnya ia datang di penjual khimar, lalu dia beli semua khimar-khimar itu. Ya, maksud saya adalah penjual minuman keras. Dia datang di situ membeli semua minuman-minuman itu. Juga mendatangi tempat-tempat wanita lacur. Ya, itu setiap malamnya. Setiap ada penghasilannya dari dagangannya, maka dia di malam hari dia pergi beli semua minuman-minuman keras itu. Akhirnya tidak lama kemudian meninggal. Di saat ia meninggal, ternyata meninggalnya di jalanan, bukan meninggal di rumahnya, tapi meninggal di jalan. Tiba-tiba raja pada waktu itu, namanya Raja Mu'rab di Mesir, dia tersentuh hatinya di malam itu untuk keluar melihat suasana masyarakatnya, suasana rakyatnya. Tiba-tiba dia mendapatkan bapak ini tadi yang bersandar di tembok, lalu tidak bernyawa lagi. Akhirnya raja ini memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu bertanya, "Wahai bapak-bapak sekalian, apakah kamu tidak kenal orang ini? Kenapa kamu biarkan tidak mengantar pulang rumahnya?" Maka orang-orang di sekitar itu mengatakan, "Kita ini tahu, tapi orang tidak tahu kalau ini raja yang datang, karena dia hanya memakai pakaian biasa, tidak memakai baju kerajaannya bersama dengan pengawalnya." Akhirnya orang-orang mengatakan, "Kita kenal orang ini, tapi untuk apa kita urus dia? Karena dia tukang pembeli minuman keras, dia adalah sukanya mendatangi wanita-wanita lacur, makanya tidak pedulilah dengan dia." Maka raja ini mengatakan, "Bukankah ini adalah teman kita? Dia adalah muslim, harus kita urus dengan baik." Akhirnya mereka, bapak-bapak yang datang, mengangkat pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, istrinya keluar. Lalu istrinya mengatakan, "Allahumma ya Allah, ya Allah, ampunilah kesalahan suamiku. Suamiku ini adalah orangnya baik, orangnya dermawan." Maka terkejutlah si raja. Tasil ini raja, ya, berlainan dengan pernyataan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi raja bertanya kepada istrinya, "Wahai istri bapak yang meninggal, apa yang terjadi sebenarnya? Kamu mengatakan suamimu baik, sementara masyarakat mengatakan tidak baik, karena dia suka membeli minuman keras dan mendatangi wanita-wanita tidak baik." Ya. Lalu istri menjelaskan, karena dia belum tahu kalau raja yang datang. Dia menyampaikan begini, "Pak, suami saya itu selalu saya nasihati, selalu saya sampaikan, Pak, kalau begini terus kegiatanmu, keadaanmu, begini yang kamu lakukan, saya takut kalau nanti orang-orang membuat kamu jadi orang bejat alias tidak baik. Ternyata niatmu itu baik sekali, niatmu baik, tapi orang-orang di sekitarmu itu tidak peduli, tidak tahu. Ya. Suami saya, dia beli minuman keras, bukannya dia bawa ke rumah dia minum, tapi dia bawa ke laut untuk dibuang semua. Ya, peti-peti minuman keras dia beli, Pak, dia tidak bawa ke rumah, tapi dia bawa ke laut
dia hancurkan semua. Ya, dengan tujuan suami saya minimal malam itu ada orang yang tidak minum khamar, minuman keras, karena saya sudah beli semua. Ya. Kemudian yang kedua, suami saya itu puang, dia selalu mendatangi wanita-wanita lacur, tapi bukannya main dengan wanita itu, justru dia berikan sedekah, lalu dia suruh pulang. Ya. Dia datangi itu wanita-wanita lacur, dia bayar, berapa penghasilanmu biasanya semalam? Oh, kalau 1 juta dia kasih 1 juta, kalau 2 juta dia kasih 2 juta, lalu suruh dia pulang. Jadi minimal malam itu ada laki-laki yang datang niatnya untuk berzina, tapi berhenti karena pulang semua wanita-wanita lacur. Masya Allah. Dan suami saya, bapak-bapak sekalian, kata istrinya, bapak saya itu pernah menyampaikan, kalau memang nantinya saya meninggal dan tidak ada orang yang mau mengurus saya, mudah-mudahan insya Allah yang mengurus saya adalah sultan alias raja-raja bersama dengan ulama-ulama dari istana. Nah, apa Nabi bilang misi raja? Wahai ibu, apa yang disampaikan suami itu benar sekali, karena saya ini adalah raja, saya ini sultan, nama saya Sultan Mu'arad, dan saya akan mengurus besok suamimu bersama dengan para ulama-ulama dari istana. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ini menjadi inspirasi buat kita, menjadi motivasi buat kita. Ya, jadi kita hanya mengambil saja motivasi dari cerita ini, mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan spiritual buat kita, karena kita dibatasi dengan waktu. Tentu kita tidak bisa berlama-lama, mungkin dibatasi 15 menit. Kalau di Mesir Raya itu 15 menit kita sudah ditegur. Ya, kalau memang sudah sampai 15 menit, semua jamaah lihat semua jam-jamnya. Bahkan ada mengatakan, Ustaz, sudah habis waktunya. Tapi saya mengerti sekali, ya. Jadi kesimpulannya di sini, kalau itu niat kita baik, maka Allah melihat. La nudi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak menyia-nyiakan niat baik kita. Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Walau sekecil sarrah, walau sekecil biji sarrah, Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Allah tetap membalas dengan baik. Seperti inilah kisah bapak ini, niatnya adalah baik. Sekalipun orang-orang mengiranya orang bejat, orang tidak baik, tapi ternyata dia adalah orang baik. Itulah kemampuannya untuk mencegah kemungkaran. Mau mencegah kemungkaran dengan kekuatannya, dengan tangannya. Dia bukan pemimpin, dia bukan penguasa. Dia ingin mencegah kejahatan dengan lidahnya. Dia bukan ustaz, bukan ulama, tapi dia hanya bisa mencegah kemungkaran dengan apa yang ia miliki adalah dengan hartanya. Maka dia beli semua minuman keras lalu dia buang. Minimal 1 orang tidak minum minuman keras karena dia sudah buang. Ya. Jadi menjadi motivasi buat kita, jangan pernah berkecil hati bahwa saya hanya segini kemampuan saya untuk mencegah kemungkaran ini, supaya kita bisa lepas daripada tanggung jawab sebagai umat Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilu millati hiya ahsan. Ya, kesimpulan yang kedua, kuntum khaira ummah, kita sebaik-baik ummah itu dinyatakan oleh Allah, engkau semua adalah umat yang baik. Tapi menjadi baik tidak hanya dengan materi, bukan hanya dengan teori saja, tapi harus dibuktikan dengan 3 hal. Pertama, ta'muruna bil ma'rufi, adalah menyampaikan, mengajak dengan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua adalah mencegah kejahatan. Wa tu'minuna billah, yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Ketiga hal yang kita miliki ini, insya Allah Allah mengangkat derajat kita menjadi umat yang terbaik. Inilah barangkali yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.